Halo guys, selamat datang kembali di channel Mas Boy Farms. Sebelumnya yang belum subscribe bisa klik tombol subscribe di bawah ini dan nantikan video seputar tips dan budidaya dari saya yang lainnya. Ya, kali ini kita akan membahas cara untuk menyelamatkan burayak tenggelam. Nah, ini tadi hasilnya ketinggiannya sekitar 15 cm. Saya sudah kuras menggunakan selang kecil karena si pejantan belum bisa merawat anak dan si burayak pada tenggelam ke bawah, si pejantan hanya cuek saja. Makanya saya kurangi ketinggian air sampai sekitar 3 cm saja supaya si burayak bisa berenang ke permukaan dan bisa berpeluang hidup. Ya, jadi teman-teman misal baru mengawinkan pejantan yang baru pertama kali kawin, harus rutin-rutin dicek karena bisa saja si pejantan belum berpengalaman seperti punya saya ini dan burayak bisa tenggelam dan si pejantan hanya cuek saja. Ini tadi saya cek berkala dan ternyata sudah banyak yang menetas dan mereka berjatuhan ke bawah. Si pejantan hanya diam saja sehingga si burayak kesulitan untuk ke permukaan. Maka saya tidak punya pilihan kecuali mengurangi ketinggian air. Ini sampai sekitar 3 cm, harus dikurangi pelan-pelan supaya tidak menyedot si burayak juga. Nah, ini bisa dilihat ya, burayaknya masih belum bisa pandai berenang. Mereka mencoba berenang tapi masih tidak beraturan. Setidaknya dengan dikurangi volume air ini, burayak masih bisa naik ke permukaan. Ya, jadi kita wajib pantau berkala untuk mencegah hal-hal seperti ini, seperti burayak tenggelam. Karena ada sebagian yang memang pejantan itu tidak pandai merawat anak, dan ada juga yang karena baru pertama kali dikawinkan jadi belum bisa merawat anak dan tenggelam. Nah, ini penampakan si pejantan yang saya kawinkan. Saya tidak tahu ini baru pertama kali dikawinkan atau memang tidak pandai merawat anak. Jadi teman-teman misal punya pejantan yang pandai merawat anak harus dipertahankan karena tidak semua bisa merawat anak dengan baik dan bisa menambah resiko kegagalan breed. Ya, ini saya tadi mengurangi ketinggian air dengan selang seperti ini ya. Selang untuk water pass ini ada di toko bangunan. Pelan-pelan dan hati-hati supaya tidak menyedot si burayak. Teman-teman wajib tahu penanganan saat burayak tenggelam supaya bisa selamat. Kita sisakan sekitar 3 cm supaya cukup ketinggiannya untuk si pejantan berenang ke sana kemari, untuk menjaga misal ada jentik nyamuk yang datang dan menyerang burayak bisa dimakannya. Walaupun tidak bisa merawat anak, yang penting dia bisa menghalau jentik-jentik nyamuk yang akan menyerang burayak. Nah, setelah kita kurangi ketinggian air seperti ini, kita tinggal mengecek berkala saja untuk melihat perkembangan si burayak apakah selamat atau tidak. Kita harus rutin cek berkala setiap 2 jam atau beberapa jam sekali untuk memastikan kalau burayak bisa selamat dengan cara ini. Dan juga kita tetap membiarkan si pejantan di sini untuk mencegah jentik nyamuk, dan juga gunanya untuk jika pejantan mengibas sana sini itu burayak akan lebih aktif, bisa untuk mendorong burayak bergerak ke permukaan. Jadi sebagai pemicu ya, si pejantan bergerak ke sana kemari, burayak akan kaget dan mencoba berenang. Jadi kita tetap letakkan di sini.
Nah, ini akan saya tinggal dulu sekitar 1-2 jam. Nanti kita akan lihat perkembangannya, apakah buaya yang kita selamatkan bisa berhasil hidup atau tidak. Kita akan lihat hasilnya. Nah, ini sudah 2 jam saya kembali mengecek kolam burayanya, dan saya cek masih pada hidup. Mereka masih berusaha berenang walaupun masih tidak beraturan, berarti mereka masih bisa naik ke permukaan. Jadi penting sekali untuk mengurangi ketinggian air ini untuk keselamatan si buraya kalau si pejantan belum bisa merawat anak. Jadi teman-teman misal mau beli ikan cupang jantan, itu harus cari tahu dulu usianya, baru pertama kali akan dikawinkan ini atau sudah pernah dikawinkan, dan tanya juga apakah dia pintar merawat anak jika sudah pernah dikawinkan, supaya untuk referensi kita saat dikawinkan nanti bisa jaga-jaga. Biasanya di Facebook itu suka ada yang jual dengan kata-kata pandai merawat anak dan sebagainya. Jadi sudah ada keterangan di situ. Teman-teman kalau beli bisa tanya-tanya, misal tidak disertakan keterangan seperti itu. Nah, ini siang harinya sekitar 5 jam dari awal kita cek tadi, masih pada hidup sepertinya. Ini siang hari sekitar jam 1.2an saat terik. Tadi saya nguras itu sekitar jam 7 pagi karena baru pertama ngecek pagi hari, ngecek tempat si buraya, ternyata pada berjatuhan dan si pejantan cuek saja, makanya saya kuras tadi jam 7. Sekarang sekitar jam 1:30-2an, jam 1 siang ya, buraya masih pada hidup. Itu tandanya cara ini wajib diketahui oleh para pemula supaya kalau punya pejantan yang baru pertama kali dikawinkan bisa pada diselamatkan burayanya. Nah, tips untuk teman-teman misal mendapatkan ikan cupang yang si pejantan yang belum pernah dikawinkan, itu bisa memakai si betina yang murah-murah dulu untuk latihan, supaya nanti tidak rugi karena anakannya berpotensi untuk tenggelam dan mati kalau si pejantan belum pandai merawat anak. Kita bisa pakai betina yang murah-murah dulu untuk latihan si pejantan, supaya kita tidak rugi misal burayanya mati karena si pejantan belum bisa merawat anak. Kita juga bisa memakai cupang betina yang celo ya. Jadi kalau punya celo bisa buat latihan si pejantan. Nanti bisa dilihat si pejantan bisa merawat anak atau enggak. Misal pandai harus kita pertahankan dan kita buat breeding yang mahal-mahal. Kalau misal nanti perkembangannya si pejantan tidak pandai merawat anak, ya kita gunakan si betina yang agak murah-murah supaya tidak rugi. Ini betina saya yang saya coba kawinkan dengan pejantan yang belum bisa merawat anak tadi. Harganya sekitaran 50-30 ribuan aja untuk mengecek apakah dia bisa merawat anak atau enggak, dan ternyata masih belum bisa. Ya, jadi tips ini penting sekali ya untuk mengurangi ketinggian air kalau si pejantan belum bisa merawat anak. Misalkan si pejantan pandai merawat anak, itu bisa dikembalikan ke ketinggian normal maksimal 10 cm atau 15 cm paling dalam, supaya buraya tidak kesusahan untuk naik ke permukaan. Nah, ketinggian air yang tidak terlalu tinggi seperti ini juga bisa membantu buraya supaya lebih cepat besar karena tidak terlalu banyak membuang energi untuk ke permukaan.
dan juga resiko buaya selamat lebih tinggi. Ya, mungkin itu dulu video cara menyelamatkan buaya yang tenggelam kalau si pejantan belum bisa merawat anak. Ya, segitu dulu video dari saya guys. Untuk video seputar tips dan budidaya lainnya bisa dieksplor di channel ini. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nantikan video saya yang selanjutnya. Semoga bermanfaat.